Informasi lainnya, Saudara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kembali menegaskan, TNI aktif boleh menjabat di 15 kementerian atau lembaga berdasarkan undang-undang. Namun di luar itu, TNI yang bersangkutan harus mundur. Pernyataan ini disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto usai melakukan rapat bersama Komisi 1 DPR dan 3 pimpinan matra TNI, yakni KSAD, KSAU, KSAL, membahas revisi Undang-Undang TNI. Revisi Undang-Undang TNI tak hanya mengatur soal status militer aktif anggota TNI yang hanya boleh menjabat di 15 lembaga, tetapi juga soal usia pensiun anggota TNI. Dalam rapat bersama Komisi 1 DPR, Panglima meminta agar revisi Undang-Undang TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Nanti kan apabila TNI aktif menduduki di kementerian lembaga akan pensiun dini, akan mengundurkan diri dari kedinasannya itu. Ya, sehingga dia tetap kementerian lembaga juga punya undang-undang tersebut, punya undang-undang yang dia menyatakan bahwa di situ ada posisi jabatan itu yang diduduki oleh TNI aktif juga, ada seperti di Kejaksaan Agung, di MA, kemudian BNPB. Polkam, itu dia punya undang-undang yang menyatakan bahwa jabatannya diisi TNI aktif. Ya. Harus mundur gitu ya? Ya, harus mundur. Mundur. Nanti akan mundur dari kedinasan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto merinci 11 klaster Undang-Undang TNI itu, diantaranya kedudukan, peran, fungsi, dan tugas, postur, serta organisasi, pembiayaan hubungan kelembagaan hingga pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Ia mengingatkan agar pembuatan undang-undang tidak boleh berbenturan dengan konstitusi, khususnya pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Utut meminta pembahasan revisi Undang-Undang TNI harus dilakukan dengan cermat karena menjadi sorotan publik. Undang-undang kita tidak boleh berbenturan dengan konstitusi. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara tahun 45 menyebut presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Memegang 5 hal ini. Ibu Bapak, mudah-mudahan dari undang-undang yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan dengan baik dan bisa berlangsung atau lasting dan akan menjawab tantangan generasi, kita bisa melakukan dengan seksama. Sementara terkait status militer aktif Seskap Letkol Teddy, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya tidak perlu mundur dari TNI. Kasat bilang secara struktural saat ini Seskap ada di bawah Sesmilpres sehingga posisi ini masih dapat dijabat oleh seorang militer aktif. Kasat menyebut sudah sejak lama Sesmilpres dipimpin oleh seorang Mayor Jenderal TNI dengan didampingi sekretaris dari pihak kepolisian. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon. Maruli, berarti penegasan Pak Letkol tadi tidak boleh tidak harus mundur ya, Pak? Kalau berdasarkan dari juru bicara kepresidenan kemarin itu kan ada penyampaiannya bahwa ada Perpres bahwa Seskap di bawah Sesmilpres. Sesmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang 2, tidak ada yang pensiun dari sejak aturannya ada. Artinya tidak harus mundur. Seharusnya di situ kalau berdasarkan itu tidak harus. Pak, tapi dianggap melanggar undang-undang yang lama. Enggak, kan di Sesmilpres kan sudah ada tentara memang. Sesmilpres kan tentara. Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa keputusan status Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet di bawah Sekretaris Militer menjadi kewenangan konstitusional Presiden. Mutia Hafid menjelaskan keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan strategis guna memastikan efektivitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan nasional.